Hei, teman-teman, hari ini adalah ulang tahun Maria dan dia suka serangan Sphinx. Jadi hari ini, kita tidak hanya akan mengadakan pesta biasa untuknya, kita akan mengubah ulang tahunnya menjadi misteri penuh. Kita akan berpura-pura lupa tentang ulang tahunnya, tetapi sebenarnya kita akan mengadakan pesta penuh. Ayo cepat, kita harus menyembunyikan semuanya. Sekarang, kita mencoba menyembunyikan semua hadiah dan dekorasi tanpa Maria curiga. Dan saat kita masuk diam-diam ke dalam rumah, pastikan kamu berlangganan ke channel Maria. Ayo. Oke, pelan-pelan. Teman-teman, ini adalah kamar Maria, jadi kita harus benar-benar diam dan aku mendengar suara. Mari kita sembunyikan hadiah-hadiah, tempat yang bagus. Sempurna. Tidak pas? Ivan, aku suka ide menyembunyikan hadiah di sana, tetapi kamu bisa melihatnya dari sisi ini. Oh, iya. Bantal, ide yang bagus. Selesai. Waktunya dekorasi. Maria suka balon. Bisakah kamu lebih hati-hati lain kali? Maria ada di sana. Dia akan bangun. Yup, ES. 1 minute 37 seconds Hai later. teman-teman, aku sedang dalam suasana hati yang baik karena ini hari ulang tahunku. Hai Penny, apakah kamu tahu hari apa ini? Mari kita pilih pakaianku. Jadi aku punya dua pilihan, entah gaun ini atau celana jeans dengan hoodie ini. Tapi aku tidak tahu yang mana yang harus dipilih. Dan sementara aku memilih pakaian ulang tahunku. Teman-teman, tulis di komentar hadiah ulang tahun mana yang ingin kamu dapatkan. Aku memilih yang ini. Baiklah, waktunya sedikit berdandan. Aku terkejut tidak ada yang mengucapkan selamat ulang tahun kepadaku. Mungkin mereka merencanakan pesta kejutan. Aku akan menyelesaikan dandanku dulu untuk bersiap-siap. Ulang tahunku. Sangat bersemangat. Baiklah, aku selesai berdandan. Sekarang saatnya melihat kejutan. Begitu sepi. Halo, ada yang di sini? Tunggu, biarkan aku periksa Ivan dulu. Aku harap dia ingat. Foto-foto keluarga ini sangat lucu. Ya, memang. Ivan, kamu bangun? Oh, sial. Apakah itu Maria? Kita harus menyembunyikan balon-balon ini. Ivan, aku bisa mendengarmu. Ivan, Tidak, ada apa dengan ini? dia mungkin sedang membersihkan kekacauannya. Aku datang. Sembunyikan, cepat. Ivan. Baiklah, aku masuk. Oh, hai Maria. Mengapa kamu di sini begitu pagi? Tidak ada alasan mengapa kamu menggunakan kalkulator. Oh, tidak ada. Hanya mengerjakan matematika. Kamu tahu? Oke, apakah kamu ingat hari apa ini? Oh, iya. Aku punya latihan sepak bola. Aku lupa. Kamu harus pergi. Aku harus bersiap-siap. Itu bukan maksudku sebenarnya, tapi oke. Nyaris saja. Eva, kamu bisa keluar sekarang. Mari lanjutkan sebelum Maria mencium sesuatu. Sejujurnya, aku tidak terlalu terkejut dia lupa tentang ulang tahunku. Dia hanya berpikir tentang sepak bola yang lain sebaiknya ingat. Mari kita selesaikan dengan cepat dan turun untuk membantu Alex. Oh, hai, Alex, sedang apa? Maaf, Maria, aku agak sibuk. Level ini terlalu sulit. Apakah ada sesuatu yang ingin kamu katakan? Oh, kamu juga ingin bermain? Itu bukan maksudku. Lalu maksudmu apa? Tidak ada. Hewu, sangat sulit menjaga ini sebagai rahasia. Aku harus menyembunyikan ini dengan cepat sebelum dia datang. Dan aku menyembunyikan monster ini di sini. Ini adalah binatang. Dia pasti akan menyukainya. Hai Alex, bagaimana keadaanmu? Apakah Maria turun tadi? Ya, jangan khawatir, aku tidak membocorkannya. Kerja bagus, Alex. Beritahu aku apa yang perlu dibantu. Kamu selesaikan dekorasi dan aku akan mengisi binatang dengan permen. Oke. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Sudah setengah hari dan belum ada yang mengucapkan selamat kepadaku. Aku mendengar suara piring berdenting. Akhirnya, ini pasti kejutan yang telah lama kutunggu. Aku yakin seseorang telah menyiapkan manisan untukku. Oh, hai, nenek. Apa yang kamu lakukan? Aku hanya sedang membuat sarapan untuk diriku sendiri. Apakah ada sesuatu yang mungkin ingin kamu katakan padaku? Maksudku, apa ini hari spesial? Baiklah, hari yang bagus untuk menyajikan sarapan. Apakah kamu mau telur? Tidak. Oh, itu hampir saja.
Kelihatannya enak sekali. Sudah cukup, aku selesai. Aku tidak mau berada di rumah ini lagi. Aku akan pergi ke orang-orang yang benar-benar membuat ulang tahunku terasa istimewa. Ini adalah ulang tahun paling aneh yang pernah aku alami. Rasanya seperti semua orang kehilangan ingatan mereka. Aku hanya menginginkan satu hari istimewa dalam setahun dan semuanya hancur. Sekarang, kita perlu menjemput semua teman Maria dan membawa mereka ke tempat kita. Mereka semua ikut dalam rencana ini dan pura-pura bahwa aku lupa ulang tahunnya. Hei, teman-teman, cepat masuk. Baiklah, aku siap. Aku akan menelepon Madison dan mengajaknya bermain bowling. Oh, tidak. Teman-teman, Maria meneleponku. Jangan diangkat. Kamu akan merusak segalanya. Ayolah, angkatlah. Tidak, angkat dan katakan kamu Mungkin sibuk. aku sebaiknya tidak mengangkatnya. Angkatlah. Halo. Oh, hai, Madison. Apa kabar? Aku baik-baik saja. Bagaimana denganmu? Tapi aku agak sibuk sekarang. Temanku baru mendapatkan anak anjing, dan aku sedang berada di pesta anjing sekarang. Oh, aku hampir tidak bisa mendengarmu. Ya, tapi di sini agak berisik. Aku akan meneleponmu kembali. Dadah. Baiklah, dadah. Apa itu cerita pesta anjing? Tapi itu cukup berhasil. Maksudku, apa lagi yang seharusnya aku katakan? Dia pasti tahu kamu berbohong. Suaranya terdengar agak sedih, jadi mari kita berharap dia percaya. Tidak ada yang ingat tentang ulang tahunku. Baiklah, usaha terakhir. Aku akan mengirim pesan ke Stanley. Teman-teman, Maria mengirim pesan padaku. Madison membuatku terjatuh, tapi aku ingin mengajakmu bermain bowling. Dan ada wajah marah di akhir. Madison, kurasa dia marah padamu sebagai teman. Aku tahu itu akan terjadi. Apa yang harus aku katakan padanya? Katakan padanya bahwa kamu sedang menjadi sukarelawan di perpustakaan. Maaf, aku sedang menjadi sukarelawan. Serius, perpustakaan. Ayolah, kamu bisa melakukan lebih baik dari ini. Sampai jumpa. Dan wajah tersenyum. Sempurna. Tidak ada yang pernah meninggalkanku sejelas ini. Why you bully me? Sudahlah, aku benar-benar selesai. Jika semua orang ingin mengabaikanku, aku akan mengabaikan semua orang seluruh dunia. Pergilah saja dan jangan bangunkan aku sampai besok. Alex, kita harus mempercepat. Ivan baru saja meneleponku dan mereka sedang dalam perjalanan. Di mana pinataku? Oh, ini dia. Ivan, kelihatannya keren banget. Aku rasa Maria akan menyukai ini. Tunggu, siapa yang akan menjemputnya? Aku saja yang jemput dia. Dan kalian ambil party poppers lalu sembunyikan baik-baik. Aku dan Maria turun. Semua orang melompat keluar. Dan kalian tahu apa yang harus dilakukan. Kelihatannya seperti rencana. Oh, Ivan, tunggu. Kamu lupa hal terpenting. Oh, iya. Aku akan memakainya. A few minutes later. Aku bilang jangan ganggu aku. Siapa itu? Siapa ini? Demogorgon, tolong. Pergi dari sini. Ya, itu gagal, teman-teman. Selamat ulang tahun, Maria. Semua untukku. Aku benar-benar mengira kalian melupakanku. Bagaimana mungkin kami melupakanmu? Buatlah permohonan. Aku ingin membuka kado. Ya Tuhan, aku sangat bersemangat. Ini adalah gelas Stranger Things dengan Demogorgon. Ya Tuhan, teman-teman, terima kasih banyak. Coba tebak siapa yang beliin ini. Stanley. Tidak, Eva. Ya, terima kasih banyak. Teman-teman, aku akan membuka satu lagi. Apa yang ada di dalamnya? Ayo. Apa ini? Ini adalah palet makeup Stranger Things. Biarkan aku menebak. Madison, kamu membelinya untuk... Bukan aku. itu aku. Oh, terima kasih. Sekarang aku ingin memecahkan binatang. Teman-teman, mari kita buat saluran ini mencapai 200.000 pelanggan. Itu akan menjadi hadiah ulang tahun terbaik untuk Maria. Baiklah, ayo pergi. Ini tidak pecah. Don't let your kids watch it!
pesta ulang tahun terbaik yang pernah ada. Ada sesuatu yang aneh sedang terjadi di rumah kami. Oh, ini sungguh mengerikan. Ada beberapa suara benturan yang menggelegar. Jadi kami sangat ketakutan dan berlari ke sini dengan panik. Lampu mulai berkedip-kedip. Kami mengurung diri di dalam untuk sepanjang malam itu. Namun sekarang sudah pagi, jadi saatnya keluar dan melihat apa yang sedang terjadi. Apakah kamu mendengar suara itu? Apakah kamu merasa takut? Nah, aku tidak takut. Apakah kamu mendengar suara itu? Mari kita teruskan. Apa yang terjadi di sini? Apa itu? Keripik kesukaanku. Aku merasa ada yang menerobos masuk ke rumah. Ayo kita periksa semua pintu. Kamu periksa pintu-pintu itu sementara aku tetap di sini. Apa? Tidak, kamu kan pegang tongkat baseball, temani aku saja. Oh, terkunci. Ayo kita periksa yang lain. Ini adalah pintu utama. Terkunci, itu berarti tidak ada seorang pun yang masuk. Mungkin mereka bisa mulai dari sana. Mari kita periksa yang itu. Lihat, pintu ini terbuka. Aku takut, tunggu, apa jejak kaki itu? Ini tidak ada di sini sebelumnya. Sekarang aku bahkan lebih ketakutan. Aku rasa mereka menuju ke dapur. Maria, bersiaplah untuk menghajarnya. Keluar dari rumah kami sekarang. Oh, tunggu sebentar, ini aku Mike, temanmu. Aduh, kamu membuat kami ketakutan. Bagaimana kamu bisa masuk dan kenapa? Pintunya tidak terkunci, dan saya menginjak batang coklat. Dan sekarang saya mencoba membersihkan sepatu saya. Kenapa kamu membuat kekacauan sebanyak ini? Bukan kami. Malam tadi sungguh aneh sekali. Baiklah, jadi siapa? Kami sedang mencoba mencari tahu. Ini semacam lelucon, ya kan? Aku benar-benar tidak tahu. Oh, apakah kamu mendengar? Itu ada di ruang tamu, ayo kita periksa. Ada seseorang yang menyalakan TV. Ini hanya bisa berarti satu hal. Ada hantu di rumah ini. Saya melihat ini di film. Hantu? Kalau begitu, ini tidak ada gunanya. Ini akan membantu. Ini adalah jimat ajaib yang menakuti hantu. Itu bagus, tapi sekarang kita perlu kamera tersembunyi. Baiklah, kamera sudah dipasang. Untuk melihat dari kamera ini, kita memerlukan semacam perangkat monitor. Cepatlah, Ivan. Oke. Jadi saya membawa laptop saya. Sekarang kita bisa memeriksa rekaman langsung. Lihat, kita bisa melihat diri kita sendiri, tapi ini sudut pandang yang sangat aneh. Jadi mari kita pergi ke kamar saya dan mulai dari sana. Baiklah, mari kita periksa. Very boring minutes later. Tidak ada yang terjadi. Tunggu, apakah kamu melihatnya? Aku merasa tidak enak tentang ini. Tunggu, siapa yang sedang terjadi? Ini benar-benar hantu, 100%. Kita harus memeriksanya. Ayo pergi. Tidak, apa yang terjadi? Kamera ini rusak, hantu ini sangat jahat. Oh. Mike, mau kemana kamu? Oh, aku harus mengerjakan PR. Kamu penakut sekali. Dia benar-benar pengecut. Aku tidak kabur, aku benar-benar punya PR. Ayo Mike, tunjukkan keberanianmu. Mari kita cari hantu ini bersama-sama. Ayolah. Baiklah. Sepertinya PR bisa menunggu. Kalau itu hantu, kita harus coba bicara dengannya. Aku takut. Aku sangat ketakutan dengan hal-hal mistis itu. Ngomong-ngomong, klik suka jika kamu juga takut dengan hantu. Tapi jangan khawatir tentang aku. Aku punya satu metode yang terbukti untuk mengatasi ini. Garam meja. Aku akan menggambar lingkaran garam di sekelilingku. Mereka yang seharusnya takut, aku melihatnya di film. Apa yang kita miliki di sini? Inilah papan Ouija. Aku belum pernah melakukan ini sebelumnya. Untuk berkomunikasi dengan arwah dengan hantu-hantu yang kita miliki. Mike, apakah kamu bersama kami? Saya hanya akan melihat-lihat saja. Baiklah, lakukan saja apa yang harus kamu lakukan. Para arwah yang menghuni rumah ini, mohon jawab. Apa? Mike, tolong diam. Kamu membuat kami ketakutan. Arwah-arwah di rumah ini, siapa namamu? Aku rasa aku merasakan semangatnya. Ayo. Apa yang sedang terjadi? Dia ada di sini. Hantu itu sudah berbicara. Tunggu, apa? Teman-teman, lampu yang mana yang menyalakan kamar mandi? Mike, ayolah, jangan lagi. Baiklah, itu kesalahan saya. Maafkan saya. Siapa itu? Saya rasa para hantu telah memutuskan untuk berkomunikasi. Suara ini berasal dari sini. Di mana bisa itu? Sepertinya ada sesuatu di dalam dinding. Aku punya ide. Lihat Maria, aku punya ini. Ini akan membantu kita. Apakah kamu mendengar sesuatu? Ya, mungkin itu adalah seekor binatang. Atau sesuatu yang menakutkan. Hantu tidak bersembunyi di dinding, pasti ada semacam makhluk di sana. Apakah itu ada di sana? Tunggu, aku rasa aku mendengar sesuatu. Suara itu datang dari sana. Iya, apakah itu ada di sana? Ada sesuatu yang sedang terjadi di sana. Mike, kemari, aku rasa kita telah menemukannya.
Aku rasa itu ada di sisi lain tembok ini. Apa yang harus kita lakukan? Ayo kita pindahkan lemari ini, tolong bantu. Aku bertanya-tanya siapa yang melakukan ini. Aku tahu, itu seekor anjing. What a twist! Apa maksudmu anjing? Menurutku itu ular. Aku rasa itu seekor hamster. Seekor hamster terlalu lemah untuk itu. Oh, kita harus menerobos masuk. Oh ya, aku akan pergi dari sini kalau kamu tidak mengeluarkan itu. Teman-teman lihat, aku punya kamera mini. Kita bisa memasukkannya ke dalam sini. Mari kita lihat siapa yang ada di sana. Mari kita tangkap benda ini. Mari kita masukkan ini. Ini hanya sekumpulan sampah. Binatang ini pasti sudah tinggal di sini cukup lama. Yang berarti sekarang sudah raksasa. Baiklah, saatnya mengeluarkannya dari dinding ini. Saatnya menghadapi monster ini. Teman-teman, pergi dari sini. Beri aku sedikit ruang. Ayo. Ayo, Ivan. Aku bisa masuk sekarang. Apakah kamu benar-benar yakin ingin masuk? Aku pasti akan masuk. Sialan, aku pergi dari sini. Aku sudah dapat perangkapnya. Apakah kamu sudah menemukan umpannya? Ini semua yang berhasil kutemukan. Ini sudah cukup. Mari kita lihat, ayo kita pasang perangkapnya. Ini untuk tikus-tikus, baiklah. Ayo kita pasang sekarang. Dan brokoli ditempatkan di sini. Apakah menurutmu tikus akan menyukainya? Ya, aku rasa tikus memang suka segalanya. Ayo kita pasang ini. Dan keju untuk jebakan besar. Oh, ya. Kita pasti akan menangkap tikus ini. Tapi bagaimana ini bisa berjalan? Selanjutnya tikus masuk untuk mengambil keju, boom, jebakan tertutup, dan kita menangkap tikusnya. A few moments later. Sudah 30 menit, mungkin kita harus memeriksa. Belum terlalu lama, kita masih harus menunggu sebentar lagi. Mungkin kita sebaiknya pesan makanan? Aku nggak mau. Baiklah, aku akan segera kembali. Oh ya, kedengarannya dia melihat tikus itu. Apa yang terjadi? Aku kelaparan, jadi aku mengambil beberapa kerupuk dari perangkap tikus. Apa kamu gila? Baiklah, terserah. Setidaknya kita sudah punya tikusnya sekarang. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Akhirnya kita menangkapnya. Dia menginginkan potongan keju besar itu, tapi sekarang kita akan melepaskannya ke alam liar. Baiklah, monster, saatnya melarikan diri menuju kebebasan. Mungkin kita harus menyimpannya hanya untuk kita? Kedengarannya bagus, tapi aku rasa orang tua kita tidak akan senang. Selamat tinggal, kami akan sangat merindukanmu. Selamat tinggal. Apa itu tadi? Teman-teman, hari ini benar-benar gila. Boneka beruang mencoba memakan kami. Seorang polisi pingsan, kami menemukan semacam madu ajaib yang aneh. Baiklah, tenang. Biarkan saya menceritakan semuanya dari awal. Semuanya dimulai dengan menginap bersama teman saya, Melanie. Datang. Hai Melanie, akhirnya kamu datang. Acara menginap kita. Aku sangat bersemangat. Aku bawa banyak camilan karena kita tidak akan tidur malam ini. Kita akan menonton film horor sepanjang malam. Tapi sedikit yang kita tahu bahwa horor sebenarnya menunggu di rumah ini. Teman-teman, untuk melihat apa yang terjadi selanjutnya, pastikan untuk berlangganan. Jadi, film apa yang harus kita tonton? Aku tidak tahu. Yang ini benar-benar bagus. Apakah itu menakutkan? Itu sangat menakutkan. Oke, ayo kita mulai. Apakah kamu menunggu seseorang? Tidak. Siapa ya ini? Aku tidak menunggu siapapun. Tidak ada siapa-siapa. Apakah ini makanan? Pengantaran? Wow, Melanie. Coba lihat ini. Kotak boneka beruang. Apakah kamu memesannya? Tidak. Apakah kamu? Tidak. Ini sangat besar. Mungkin kurirnya salah mengantar. Tapi ini makanan gratis. Mari kita buka. Apa isinya? Oh, boneka beruang? Itu bukan makanan. Ada madu di sini juga dan sebuah catatan. Beruangnya keren, tapi apa isi catatannya? Jangan pernah memberi madu pada beruang. Ini mungkin hanya lelucon bodoh. Aku hanya beruang. Apa yang akan terjadi? Oh, kamu suka itu? Kita sudah ketinggalan setengah film gara-gara kotak ini. Lupakan saja. Ayo kita pakai masker wajah saja. Ya.
kamu terlihat lucu sekali. Kamu juga. Miau, miau. Haruskah kita selfie? Ya. Oke, tolong jangan diposting di Instagram. Aku bahkan tidak berpikir begitu. Apakah kamu mendengar itu? Apa itu? Aku tidak tahu. Aku tidak menunggu siapapun. Kamu periksa. Kenapa aku? Karena ini rumahku. Ayolah. Kamu duluan. Tidak, kamu saja yang periksa. Ayo. Kurasa dia akan baik-baik saja. Pasti ada seseorang di sini. Teman-teman, beri komentar di bawah. Seberapa sering kalian menginap bersama teman-teman kalian? Tolong. Oh, tidak. Apakah itu suara Melanie? Tolong. Tolong aku. Melanie, ada apa? Beruangnya itu hidup dan mengikatku. Ya, itu tidak mungkin benar. Kamu mengerjaiku kan? Ayolah, aku tahu ini lelucon. Tidak. Tolong aku. Baiklah, bantu kamu melepaskan diri. Kamu harus percaya padaku. Beruangnya itu hidup dan mengikatku. Ya. Itu benar? Lihat, aku akan tunjukkan padamu. Dia makan semua madunya dan dia berubah menjadi monster. Ya. Oh, lihat. Kamu bahkan menumpahkan madu agar terlihat nyata. Itu bukan aku. Dia mungkin ada di sini. Ayo kita ikuti madunya. Aku bilang dia nyata. Oh, tidak. Mungkin itu hanya Lu. Oh, kamu berbicara tentang beruang ini? Dia sangat imut. Tidak, dia tidak. Dia monster. Dia mengikatku. Oh, tidak. Apa yang dia lakukan pada bantalmu? Aku bilang dia bukan beruang kecil yang imut. Dia binatang buas yang jahat. Tunggu. Kemana dia pergi? Melanie, lari. Aku akan menahannya. Ini harus menahannya. Ayo pergi. Dia sangat menakutkan. Ayo kita bersembunyi saja. Aku punya ide. Mari kita bersembunyi di kolam. Dia tidak akan menemukan kita di sana. Tidak, aku punya ide yang lebih baik. Ayo kita pancing dia masuk ke dalam kotak. Ya, Oh, tidak. Dia datang. Ketangkap. kerja bagus, Maria. Mari kita panggil polisi supaya mereka bisa mengatasinya. Ya. Jadi, apa yang terjadi? Kami menangkap monsternya. Dia ada di bawah kotak itu. Pak polisi, hati-hati. Dia sangat berbahaya. Tidak ada siapapun di sini. Ini panggilan palsu. Kamu lagi ngerjain aku ya? Tidak, sebenarnya ada seseorang di sana. Monsternya, binatang buas, boneka beruangnya. Dia hidup. Dia ada di sini. Kamu harus percaya pada kami. Dia sedang memburu kami. Lihat, kami punya bukti. Semuanya hancur berantakan. Ya, dan dia merencanakan balas dendam. Cukup. Karena lelucon ini, kalian akan ditangkap. Tidak. Tolong. Kamu harus percaya pada kami. Tidak. Cukup. Itu hampir saja. Oh, tidak. Apa yang harus kita lakukan? Aku tidak tahu. Aku belum pernah menghadapi hal ini sebelumnya. Aku pernah. Oke, tapi kita butuh rencana. Cepat. Apa ini? Ini adalah papan tulis untuk memikirkan ide-ide kita. Oke, Melanie. Apa yang disukai beruang? Ikan? Beruang lain? Tapi, apa yang paling mereka suka? Madu. Oh, aku punya ide. Kita umpan dia ke dalam kotak dengan madu. Dan kemudian kita kirim dia ke benua lain. Itu cukup bagus. Tapi bagaimana kita akan melakukannya? Aku bisa menyamar sebagai penjaga lebah dan menggodanya dengan madu. Tapi dari mana kita akan mendapatkan sarang lebah? Aku akan mengurusnya. Kamu pergi mengalihkan perhatian beruang. Oke teman-teman, jadi sekarang kita akan menaruh madu di roti bakar karena kita tahu beruang suka madu. Dan kita akan mencoba menangkapnya. Oke. Semoga kita bisa menangkapnya. Kita butuh banyak potongan roti bakar. Idenya sederhana. Beruang akan mengikuti roti bakar dan kita akan menguncinya di kamar mandi. Sekarang kita harus menunggu Maria. Aku harap ini berhasil.
Maria, cepatlah. Aku sudah mendapatkan sarangnya. Bawa keluar si binatang. Teman-teman, aku mencoba menahannya di sini, tapi ini sangat rumit. Tolong tekan tombol suka itu. Maria, cepatlah. Aku siap, biarkan dia keluar. 3, 2, 1. Ayo, boneka beruang. Kamu suka madu. Ayo. Ya, kemari, boneka beruang. Ayo, ayo. Di sini, kamu mau madu? Semoga berhasil, semoga berhasil. Akhirnya kita berhasil. Selesai sudah. Jadi ya, begitulah hari kita. Kita bahkan tidak menonton filmnya. Tapi kita punya banyak petualangan tanda. Apa itu suara? Harus memeriksanya. Lepaskan aku. Hai teman-teman, ini aku, Maria, dan hari ini aku akan membuktikan kepada temanku bahwa aku benar-benar mandiri dan dewasa. Aku akan menghadapi 5 tantangan di rumah terkecil di dunia ini. Saksikan sampai akhir untuk melihat bagaimana Maria menyerah setelah tantangan pertama, persis seperti seorang gadis kecil. Hei, kita hanya terpaut 1 tahun. Jadi bukankah itu membuatmu juga gadis kecil? Salah, aku sudah dewasa dan mandiri, sedangkan kamu belum. Kamu benar-benar menyebalkan. Tekan tombol suka jika orang tua kalian juga sama menyebalkannya. Siap untuk tantangan pertama, kamu punya 10 menit untuk membongkar semua barangmu dan apapun yang tidak muat, kamu harus mengucapkan selamat tinggal padanya. Apa? Itu tidak mungkin. Aku butuh semua barangku. Ini akan menjadi kemenangan termudah yang pernah ada. Tapi sambil kita melakukannya, pastikan kamu berlangganan saluran ini agar tidak ketinggalan video-video baru kami yang seru. Kamu harus melihat ini secara langsung, bukan hanya lewat kamera. Kamu punya waktu 10 detik, tersisa 9, 8. Tidak! Di mana tas dengan makanan? Itu yang paling penting. Ini baru tantangan pertama. Kita akan lihat apa yang terjadi selanjutnya. Rasanya agak sempit di sini, tapi sejujurnya juga terasa cukup nyaman. Selama aku punya makanan dan internet, aku bisa bertahan di sini selamanya. Maria sudah terlalu nyaman. Saatnya menghadapi tantangan baru. Siapa ini? Hai, aku teman sekamar barumu. Ayah, bagaimana mungkin ayah bisa setuju dengan ini? Yah, ini cerita yang panjang sekali. Sebenarnya aku yang membayar semua ini. Oh, Tuan, maafkan saya. Apakah Anda ingin saya berhenti memakan semua makanan Anda? Aku mendengarkan. Maria dan aku sedang menghadapi tantangan. Tolong bantu aku untuk menang. Aku tidak akan bermain melawan Maria. Aku sudah terbiasa denganmu makan di sini. Jadi kamu benar-benar ingin Maria pindah dan hidup sendiri? Apa? Aku belum siap melepaskan Maria. Dia masih begitu kecil. Kamu ikut aku? Ya, katakan padaku apa yang harus kulakukan. Ayah, halo, apakah kamu akan berbicara denganku? Itu tidak penting. Yang penting adalah bagaimana aku menjalani hidupku sekarang bersamamu. Hampir tidak ada ruang untukku, jadi minggir. Tidak, jangan sentuh aku. Hidup bersama ayahmu. Ini tantangan baru untukmu. Atau kamu bisa menyerah sekarang juga. Aku tidak akan menyerah. Halo, teman sekamar tercintaku. Ayah itu benar-benar berantakan. Kamu pasti akan segera lari darinya. Hei, apa yang kamu lakukan? Hei, itu tempatku dan makananku. Hei, kembalikan. Berbagi itu peduli. Apa yang kamu lakukan? Bersihkan sekarang. Tidak. Kamu sangat menjijikkan. Tetap tenang, Maria. Tetap tenang. Aku punya sesuatu.
Tidak ada ketenangan. Mari kita dorong Maria sampai batasnya. Ayah, saatnya operasi oposum dimulai. Aduh, ayah, itu keterlaluan sekali. Proses alami. Ini sungguh keterlaluan. Ya, kemenangan milikku. Ayo lanjutkan. Ambil satu langkah lagi. Tidak mungkin. Aku tidak akan menyerah semudah itu. Teman-teman, tulis di komentar. Apa yang harus aku lakukan untuk menyingkirkan ayah? Ya, terima kasih. Sekarang aku tahu apa yang harus dilakukan. Kembalikan. Ayo ambil sendiri. Oh tidak, kamu benar-benar gila. Ini satu-satunya yang tersisa. Ya, tidak lagi sekarang. Kamu menghancurkan rencana ini, Maria pasti akan menang. Kamu salah, aku mengambil makanannya. Dia tidak akan bertahan lama tanpa itu dan akan segera pergi. Kerja bagus. Jadi apa yang ingin kamu katakan tentang itu? Akhirnya, dia pergi. Tapi aku sangat lapar. Saatnya memesan. Haruskah aku makan pizza atau burger? Mungkin mie? Mari kita lihat. Ah, Maria berhasil menemukan jalan keluar lagi. Apa yang harus aku lakukan? Apa yang harus aku lakukan? Aku punya ide. Sudah, biar aku telah memutus aliran listrik di rumah Maria. Sekarang dia pasti akan menyerah. Jangan beranjak sampai akhir untuk menyaksikan aku menang. Jangan mati. Di mana chargerku? Ayolah. Kenapa tidak mengisi daya? Ayolah. Ayo, kenapa tidak mengisi daya? Ayo, jangan mati. Aku tidak bisa melakukan ini tanpamu. Tapi itu belum semuanya. Aku rasa di rumah Maria panas banget. Udara semakin dingin. Bahkan mungkin sangat dingin dan selimut ini sama sekali tidak membantu. Sekarang mari kita panaskan suasananya. Sekarang semakin hangat. Seperti benar-benar hangat. Seperti benar-benar panas. Ya ampun. Kamu selalu bisa menyerah. Teruslah bermimpi, hidupkan kembali listriknya. Hanya jika kamu berhasil menyelesaikan tantangan baru, lempar cincin ke gajah. Apa sih permainan kekanak-kanakan ini? Aku bukan anak kecil, tapi aku tetap akan menyelesaikannya. Tidak mau, terserah kamu. Tunggu, oke, aku akan melakukannya. Ayo. Gak semudah itu bermain permainan anak-anak. Ya, aku berhasil. Sekarang nyalakan kembali listriknya. Baiklah, baiklah. Akhirnya aku bisa memesan sesuatu. Lapar sekali, ayo cepat. Di mana internetnya? Hei, kamu berjanji padaku untuk menyalakan semuanya kembali. Di mana internetnya? Kita hanya sepakat soal listrik, tapi kamu selalu bisa menyerah jika mau. Teruslah bermimpi, aku punya cara untuk menghibur diriku sendiri. Aku sangat lapar, belum makan apapun sejak pagi ini. Bagaimana kalau kita tukar ponselmu dengan makanan? Aku tidak akan menyerahkan ponselku. Kalau begitu, tetaplah lapar. Bagaimana kalau aku memainkan tantangan lain demi makananku? Tolong, kamu tidak bisa mengambil ponselku. Aku tidak bisa hidup tanpanya. Ponsel atau pizza lezat, kamu punya 3 detik. 3, 2, 1. Oh, ponselku. Baiklah, pizza. Rasanya sangat lezat. Ayo, menyerahlah. Ada episode baru dari acara favoritmu. Aku bahkan akan buatkanmu popcorn. Tidak mau dengar, aku tidak mau dengar. Aku tidak akan terjebak oleh tipu muslihatmu. Aku benci harus mengatakannya, tapi kamu menang, Maria. Kamu bisa keluar sekarang, Maria. Teman-teman, pastikan untuk berlangganan saluran agar tidak ketinggalan video-video keren lainnya. Dan aku akan menyelinap keluar dengan diam-diam. Upsi. Apa? Di mana?